Kadang tani di mana saja berada, berjumpa kembali dengan tim dongkrak potensi BPP Kecamatan Pulung. Tim dongkrak potensi saat ini menuju ke Desa Kesugihan untuk melihat kebun hidroponik. Salam Pak. Iya, Pak kabar. Ini saking konco BPP Pulung Pak. Badhe ningali hidroponik. Nggih, monggo Pak. Monggo. Kanca-kanca pada ningali niki Pak nggih. Nggih, monggo Pak. Oh niki Pak, saya Pak. Niki napa Pak? Niki yang sudah besar Pak Coy, terus yang masih kecil-kecil ini Dakota. Untuk memang yang kecil ini, oh, ini ya, karena memang satu meja ini kita peruntukkan nanti Dakota. Kalau untuk dua meja ini rencananya nanti pokjai, untuk sebelah sana nanti Sampongking, seperti itu rencanaannya. Karena memang kebutuhan pasar ini kan bervarian ya, maksudnya itu nggak bisa kita tanam semuanya pokcai. Minimal paling enggak itu setiap minggu ada perubahan, entah itu menu, entah itu rasa dan lain sebagainya. Jadi kita berikan varian pilihan sayur. Niki ngomong-ngomong Pak ya, jenengan niki bermotivasi untuk usaha ini usaha pribadi atau kelompok Pak ya? Nggih. Terus motivasi jenengan nopo Pak usaha ini? Jadi ngeten niki sebenarnya berawal dari teman-teman semuanya ini di sini kan sering kumpul bareng, sering ngobrol bareng, ngopi bareng lah. Kita pengen ngumpul bareng itu agar lebih bermanfaat. Nah, niki kan usaha kelompok Pak. Berarti kan kalau kelompok jenengan punya nama Pak ya? Nggih. Berarti nama jenengan apa nih? Pun gadah nama atau dereng? Nggih, alhamdulillah ini teman-teman kita ini kalau tim intinya ada 5 orang, tapi total semuanya kelompok kita itu ada 10 sampai 11 orang. Kita namakan ini High Rock. Apa itu artinya? High Rock itu hidroponik reok omah Citra Kahyangan. Jadi kalau diartikan reok omah Citra Kahyangan itu paling enggak kan kita di bumi reok saat ini. Reok omah Citra Kahyangan, omah itu adalah sebuah wadah reok yang ada di sini, tempat terinspirasi orang-orang yang datang ke sini agar bisa menginspirasi tinggi. Citra itu sebuah nilai inspirasi yang sangat tinggi, yaitu kayangan itu tadi. Mungkin orang-orang yang belum memiliki inspirasi, ketika nanti dia datang ke rumah ini atau di tanah ini, dia akhirnya memiliki inspirasi yang sangat tinggi, memiliki petunjuk lah, bahasa dapat dawuh atau seperti apa, sehingga kan harapan kami nama High Rock itu tidak hanya sekedar ada di kelompok kita. Rock ini artinya mendunia sebenarnya, tapi kita memiliki arti sendiri seperti itu. Artinya omah ini kan sebuah wadah, Citra Kahyangan sebuah nilai yang memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga orang yang tadinya itu bunda gelisah, tadinya itu nggak punya usaha, sehingga di sini bisa terpecahkan seperti itu. Terus dalam mimpi Bapak untuk mewujudkan ini Pak ya, bisa belajar sampai ke Madiun juga ya. Terus mulai Anda mewujudkan dengan teman-teman ini sekitar berapa bulan Pak sampai sekarang? Jadi sebenarnya itu kita mulainya tepatnya 3 bulan yang lalu, cuman kita baru action itu 2,5 bulan yang lalu. 1 bulan kita membuat GH ini dengan kapasitas ukuran luasnya itu 32 meter kali 16 meter, ditambah lagi bubuk, dan di depan sana itu ada kolam ya kan untuk rakit apungnya. Dengan lama 1 bulan lebih itu ya semuanya terus berjalan Pak, maksudnya banyak yang kekurangan yang perlu kita tambal, ada kebocoran yang perlu kita
selesaikan dan lain sebagainya. Tepatnya itu 3 bulan itu, di setengah bulan pertama itu kita benar-benar merancang pengeluaran serta efisiensi daripada bahan. Bahkan tidak hanya di situ, kita beli talang aja bekas, Pak. Jadi memang ada yang bekas bisa kita manfaatkan, ya kita beli. Kemudian pipa pun juga kita cari harga yang paling murah. Terus kemudian bambu pun ya punya sendiri, itu ada ngabisin sudah 4 dapur. Yang seperti itulah gambarannya, Pak. Terus kami dari teman-teman ini juga ingin sedikit tahu bagaimana cara budidaya ini, Pak. Jadi kita mulai saja dari sana, Pak ya. Dari persemaian. Bagaimana Pak caranya menyemai sampai seperti ini? Jadi gini, saya ambilkan dulu yang di sini yang baru disemai kemarin. Ya. Di sini ini ada bayam. Kita sudah semai kemarin. Nah, dan ini tertulis di sini bayam tanggal 29 bulan 6. Jadi memang semalam kita harus tutup dengan nah ini baru 1 malam, biasanya 2 malam kita tutup, ya kan. Kemudian dia sampai meletek, kalau udah meletek kebuka gitu baru kita panaskan, tetap disemprot tapi dipanaskan selama 2-3 hari. Jadi kita tutup itu 2 hari, kemudian kita kasih air biasa dulu sampai 2 hari, baru kita pindah tanamkan ke pembesaran sini dengan memakai nutrisi yang sudah ditentukan ppm-nya, yang kemudian lama daripada di tempat sini sekitar 10-12 atau 15 hari tentatif, karena setiap tanaman berbeda. Kemudian baru kita pindahkan seperti ini, Pak. Bisa dilihat di sini. Ini karena memang tanamannya dia lebih kecil, ya kan. Nah, ini seperti ini udah 15 harian. Baru kita pindahkan di sini. Artinya gini, ketika sayur yang ada di sini itu sudah keluar, maka tidak boleh ada pipa yang kosong. Harus terisi dari sini ke sini. Nah, berapa lamanya? Kalau untuk sawi sekitar 25-30 hari. Yang kemudian akhirnya pindah ke market atau dipasarkan di tempat umum. Seperti itu. Jadi harus ready tempat penyimpanan. Iya, ready. Makanya ini bisa kemarin pakai spon, Pak ya. Itu baru kita coba pakai spon. Artinya kan karena kalau pakai rock wool ini kan lumayan agak mahal. Ya kan, akhirnya kemarin kita coba pakai spon. Tapi ya kita lihat hasilnya kurang maksimal. Tetap bagus. Tetap rock wool ya. Iya, pakai rock wool. Terus kalau kangkung kan seperti ini, Pak ya. Ya, ini tanpa pakai rock wool, ini hanya tisu. Ya kan? Nah, bisa dilihat ini. Ini tisu. Tisu yang kita taruh di sini di tempat pipa dipotong-potong seperti ini. Jadi kita mengirit biaya. Jadi pipa memang kita potong-potong, kemudian kita kasih tisu, di atasnya kita kasih benihnya itu sendiri sampai dia meletek. Seperti prosesnya sama. Jadi penyemaiannya kalau kangkung langsung di sini tanpa pakai red wool ya. Iya, untuk mengirit ongkos atau biaya. Sebenarnya pada dasarnya apapun itu, yang kalau memang ada media pengganti rock wool atau yang lebih murah katakanlah, ya monggo, gak ada masalah, itu lebih baik. Karena memang memakan biaya produksi, memangkas biaya produksi itu sendiri. Karena ya kita tahu satu slab mungkin ukurannya 1 meter, karena dipotong 2,5 cm itu berarti hanya terbagi berapa, dan isinya per bagian ini 18. Seperti itu. Terus dari sini dipindah ke sini. Betul. Terus pemindahnya ini kalau biasanya kan pakai gelas itu, Pak ya. Ya. Kalau ini net kita, namanya. Iya, net pot. Namanya. Nah, kalau ini kita langsung aja, Pak, karena bukan masalah apa-apa, karena ada di tempat ini ada sekitar 4.200, ditambah lagi kolam itu 2.200, di sana 2.200. Kalau semuanya pakai net pot ya lumayan biayanya. Nah, jadi ini kita memang sengaja yang untuk yang di paralon ini sama yang di Buli atau di Talang sana kita nggak pakai net pot. Jadi
yang pakai paralon ini nggak pakai netpot. Ya, tergantung jenis tanamannya, Pak. Kalau misalnya jenis tanamannya seperti kangkung dan lain sebagainya, artinya pertumbuhannya ke atas, itu dia pasti memerlukan netpot. Nah, karena ini adalah sayur sawi dan lain sebagainya yang hubungannya dengan pertumbuhannya karena ke samping, dia memiliki tanpa netpot pun bisa, dia memiliki keseimbangan sendiri gitu kan. Ketika kita melihat katakanlah bayam, kita taruhnya di mana dulu? Kalau kita taruh di rakit apung ya dia perlu netpot gitu. Terus masalahnya ini kan juga butuh nutrisi ya Pak ya. Nutrisinya dari Bapak itu buat sendiri, racik sendiri atau beli ya? Jadi sebenarnya gini, jadi hidroponik Indonesia itu sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh hidroponik perwakilan di daerah-daerah. Ini gitu sendiri gitu, paguyuban hidroponik. Jadi tetap kita komunikasi Pak sama teman-teman paguyuban hidroponik yang lainnya, karena satu berkenaan dengan harga, dua berkenaan dengan kualitas produksi itu sendiri. Apabila kayak menguning dan lain sebagainya, ini terkena penyakit apa, kurang vitamin dan lain sebagainya, atau kurang nutrisi, itu kita konsultasinya kepada teman-teman yang sudah ahli itu tadi. Itu ya memang kita baru, cuman barunya kita kan bagaimana agar mengurangi kesalahan atau tingkat ke manajemen risk itu sendiri atau kegagalan itu sendiri. Makanya kita belajar dari yang sudah bisa, paling enggak kan biar supaya tingkat kegagalan kita sedikit atau berkurang. Betul, kontrol gitu ya. Betul, setiap pagi ya kita kontrol, bahkan kadang kita nggak tahu ada, bukan kebocoran tetapi selang itu jatuh dan lain sebagainya. Kadang kita mau tinggalkan GH ini, greenhouse ini, kita mesti cek dulu lah. Itu takutnya karena kan sayang kalau nutrisi itu terbuang begitu aja. Dan memang kalau kurang nutrisinya nanti pertumbuhannya nggak bisa cepet Mas, bisa sebulan ya puntet gitu aja. Jadi tetap ini untuk pembesaran kita kasih nutrisi BPM 400 ya 400. Makanya kalau kita lihat airnya agak merah nih kalau misalnya itu. Terus ini Pak ya, kan ini kan juga ada alat seperti pipa ini. Sistemnya ini bagaimana Pak ya? Sistemnya, pembuatannya bagaimana ini? Jadi kalau kita melihat acuan hidroponik itu banyak ya Mas ya. Ada hidroganik, ada hidroponik, ada apa itu namanya rakit apung, macam-macam ya. Tetapi ini kita memakai dengan 3 sistem di sini. Mungkin sebagai contoh-contohan masyarakat pada umumnya sini nanti agar supaya bisa mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau untuk yang miring seperti ini namanya adalah NFT sistemnya. NFT, kalau untuk yang seperti yang di sana itu bukan, di atasnya kolam itu namanya adalah DFT. Ya, kalau yang untuk yang di kolam itu namanya adalah rakit apung. Ya, semuanya memiliki kelebihan atau keuntungan masing-masing. Artinya gini, ketika bicara soal NFT, pertumbuhannya cepat, bisa lebih cepat 2 hari daripada DFT, bisa lebih cepat 2 hari atau 3 hari daripada rakit apung. Namun dia harus memakai listrik 24 jam. Berbeda dengan DFT. DFT ketika pagi atau jam 10 kita alirkan, nanti jam 1 atau jam 2 kita matikan, nggak ada masalah karena masih ada sisa nutrisi di situ. Seperti ini Pak ya DFT-nya. Iya, yang mirip itu. Kalian ya. Ini DFT ini masih MFT itu apa Pak? Singkatannya. Nah, itu dia. Saya agak lupa. Nggak apa-apa Ya guys. Kalau seperti ini ada tempat sisa penyimpanan nutrisi di dalam pipa paralon. Nah, ini sementara memang masih kosong. Jadi kenapa kok dia sisa? Mohon maaf agak maju sedikit. Di sini pembuangannya setengah. Jadi masih ada sisa air ya, masih ada sisa air nutrisi setengah di sini. Nah, kenapa kok ini kosong? Karena kita berkala. Dulu juga begitu. Tadinya hanya 1 meja. Kok banyak yang kosong ya? Kalau kita tanemin semua,
pas begitu panen bareng bingung, orang ini aja yang berkala saja masih kadang menumpuk kan gitu. Nah ini rencananya nanti dipakai untuk seledri sama kembang kol yang atas ini, karena nutrisinya dia harus 1500. Kalau seledri sama kembang kol dia tinggi sekali nutrisinya. Nah kembali kepada yang tadi, kalau yang di sana bisa dilihat di sana di belakang sana. Nah ini sama, hanya saja menggunakan media talang ataupun pipa. NFT, sistemnya NFT ya. Tapi ini memakai talang. Talang ini macam-macam Bu ya, maksudnya kalau misalnya mau beli talang tinggal dipotong tengahnya, ini tinggal dipotong ya kan, aslinya seperti ini, kemudian dipotong tengahnya, potongannya dijadikan tutup ini. Kemudian kita sambung, kita lem pakai lem G itu, kemudian kita lubangi pakai bor Hoso itu. Ini tidak ada bedanya sama yang di sana, sama yang di sama yang ada di pipa paralon yang lainnya, nggak ada bedanya. Nah kalau yang di sini adalah rakit apung. Ya. Netpot. Semua rakit apung menggunakan netpot. Jadi satu netpot ini biasanya terisi berapa biji Pak ini? Tergantung Pak, maksudnya tergantung itu seperti ini. Apakah dia sawi atau kangkung atau bayam kan gitu. Kalau kangkung kita 5 sampai 9. Nah, tergantung teman-teman. Karena gini, karena ini jarak tanamnya 10 cm antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita pakai 5 isinya. Jarak tanamnya kan dekat. Ya, gabus. Ini styrofoam ini ya. Styrofoam tapi yang ketebalannya 3 cm lebih ini, Pak. Artinya Dilapisi apa ini? Dilapisi plastik mulsa. Minimal kalau pas kotor bisa dibersihkan lagi. Tapi kalau ya kalau misalnya kosongan gitu aja, maksudnya gabus gitu aja. Ini pas ketika kita cabut ini kan rusuh kan ini. Nah, rusuh gini kan. Nah, banyak kotorannya. Nah, kalau dia gabus aja kan putih, kotor, susah dibersihin. Estetikanya ben. Nah, makanya kita kasih plastik mulsa ini. Terus Pak, ini pesanannya biasanya hambatan budidayanya apa? Atau mungkin hama, penyakit dan seterusnya? Bisa dilihat ini greenhouse kita ini ada di setiap sudut kita memakai selambu. Hal ini untuk mengurangi hama. Yang kedua, kita lakukan berkala, entah itu 1 bulan atau setengah bulan sekali. Di sisi bagian dalam keluar itu kita semprot pestisida agar supaya hama itu tidak ngendok atau tidak bertelur di jaring-jaring ini semua. Nah, kalau untuk kendala sementara ini kita karena memiliki banyak lubang tanam, ya kita karena juga baru memulai penjualan ini 2-3 minggu ini, hanya publikasi ke pasarnya Pak, atau iklannya. Masyarakat di sini kan masih belum mengetahui pentingnya kesehatan, bahayanya pestisida yang kita makan, bahayanya kimia yang kita makan, sehingga mereka membandingkan hidroponik atau organik ini dengan konvensional itu seolah-olah konvensional lebih murah, tapi kenyataannya juga tidak Pak. Maksudnya kalau kita mikirkan kesehatannya lagi, ini hanya selisih 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah dengan kualitas yang tidak ada hamanya sama sekali, tidak ada pestisidanya sama sekali. Tapi memang karena harapan kita, khususnya masyarakat Ponorogo kemarin itu dengan adanya pandemi, hal ini akhirnya menggugah kita untuk melakukan pertanian ini dengan secara profesional maupun mudah.
tujuannya untuk mensuplai kebutuhan pasar Ponorogo itu sendiri memang. Tetapi hal ini ya perlu didukung dengan seluruh media atau seluruh ya apa namanya pihak pemerintah yang ada di Ponorogo itu sendiri untuk membudidayakan atau menyampaikan pentingnya hidroponik itu sendiri gitu loh. Nah, makanya kita di depan di sana itu memang rencananya nanti akan kita buat contoh-contohan. Jadi orang tidak perlu masuk ke dalam greenhouse, cukup di depan bisa melihat dengan sistem yang ada, dengan apa namanya bentuk yang ada, display dengan display dan lain sebagainya, agar tidak semua orang masuk karena kan kita nggak tahu orang teman-teman itu masuk itu habis dari sawah atau habis dari rumah. Kalau habis dari sawah kadang bawa hama dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kita ya mohon doanya juga buat teman-teman di Dinas Pertanian, semoga dengan videonya ini, adanya video ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya satu kesehatan, yang kedua pentingnya makanan yang non pestisida itu sendiri, dan yang ketiga pesan saya cuma satu buat teman-teman yang ada di rumah, kesehatan lebih penting daripada ketika kita nanti sudah sakit. Makanya itu ayo kita biasakan melakukan pola hidup sehat dengan memakan makanan atau sayur-sayuran yang non pestisida, non kimia dan lain sebagainya. Minimal sayangi keluarga, sayangi anak itu penting. Mungkin itu. Terus untuk panen Pak ya, ini mulai sudah bisa dipanen yang ini Pak ya? Sudah bisa dipanen. Jadi caranya panen bagaimana ini? Cukup mudah. Ketika kita mau panen, kita tinggal tarik begini, kemudian kita hilangkan daun yang ada di bawah, ya kan? Kemudian udah seperti ini. Jadi ini mohon maaf kalau misalnya jenengan pengen tahu apakah ini bisa dimakan langsung apa enggak. Mohon maaf ya, sambil berdiri. Rasanya enak, Pak. Itu ya. Ayo. Ayo, Be. Be. Enak, seger. Seger. Ini kalau kita packing sore nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena ini nanti langsung patah. Ya keras. Itu. Jadi nenek memang ini nggak perlu dihilangkan, dan ini segernya sampai Berapa hari gitu ya? 1 minggu pun juga seger. Jenengan taruh ini di tempat berair, itu masih tetap. Dengan cara ditaruh tempat berair. Ya, atau taruh di dalam kulkas pun juga masih seger. Orang saya packing sore untuk dijual besoknya pun juga masih. Itu. Terus untuk harga konsumtifnya berapa ya Pak ini? Kalau untuk urusan sawit, ini memang kita hitungannya per titik lubang tanam, Pak. Artinya apa? 3 lubang tanam atau kapasitas 300 sampai 500 atau 600 gram. Itu 3 lubang tanam itu harganya 6.000. Jadi artinya semuanya harga per pack itu 6.000, hanya yang membedakan adalah gramasinya. Artinya kalau kita bicara kangkung mungkin itu 500 gram, kalau kita bicara bayam itu mungkin 5 lubang, kalau bicara sawi itu 3 lubang, kalau bicara apa namanya seledri itu 500 gram, ya itu karena seledri itu 200 gram. Jadi memang 200 atau 250 gram. Jadi memang berbeda-beda, hanya harganya sama 6.000. Gitu. Yang membedakan adalah gramasinya atau jumlah lubangnya atau karena hubungannya dengan lama tanamnya itu, Pak. Gitu. Sementara ini kita memang belum ada kontrak dengan pihak tertentu, belum ada. Karena memang kita enjoy dengan aktivitas yang ada. Ya kalaupun ada yang mau kontrak ya syukur alhamdulillah, tidak menolak. Buat teman-teman yang mau ingin kontrak dengan High Rock, monggo nggak ada masalah, bisa dihubungi di 081336795900.
Artinya kapasitas kita kalau untuk 2 GH ditambah dengan sini ada sekitar 15.000 sampai 17.000 lubang tanam. Itu belum yang ada di depan karena masih ada lahan kosong sekitar setengah hektar ada. Terus nah, itu pasar ya, kita bicara pasar berarti. Penjenengan stok dalam 1 hari, kurun waktu sampai panen itu berapa kira-kira? Sekarang. Kalau nanti jangan-jangan kita ngomong gini terus bilang, oh iya saya tak kontrak berapa kemampuan? Jadi gini, 1 hari. untuk 1 meja ini dengan kapasitas 600 lubang tanam dengan 3 per pack, itu kapasitas 1 meja ini tiap harinya menghasilkan 8 pack. 8 pack ya? Ya, 8 pack. Karena ini ada 1, 2, 3, dan 4, ya berarti 8 kali 4. Nah, ditambah lagi dengan kangkung 1.100 lubang tanam, 2.200 lubang tanam. 2.200 lubang tanam itu ada 24 pack. Berarti ada 356. Ditambah lagi dengan bayam 1.100 lubang tanam. Itu kapasitasnya 12 pack. Berarti ada 78. 68. Nah, ditambah lagi dengan selada. Selada itu per styrofoamnya itu 25 kali 10 250 dengan total packing itu 50. Dengan total packing itu sekitar 7 per harinya. 7. Ya. 7 berarti ada 75 pack. Belum yang ada di belakang Bapak Ibu semuanya ini. Sama ada 2 kolam yang ngasih, 1 kolam yang masih kosong. Ditambah lagi dengan greenhouse yang sebelah yang belum kita maksimalkan karena memang kita sedang melihat pasar dulu. Persiapan di sebelah ini sekitar 4.200 lubang tanam kalau itu kita tanam sawi yang diameternya jarak lubangnya 20 cm itu sekitar 4.200 lubang tanam di sana saja. Berarti oke lah ditaruh kita 100 begitu ya, 100 pack gitu kita siap. 100 pack dengan yang ada di sana. Jadi kita oke lah katakanlah 1 hari kita siap 100 pack gitu ya. Iya. Itu dengan regulasi terus ya, tidak ada kerusakan instalasi, tidak ada kerusakan talang dan lain sebagainya. Ini pun kan kita safety 1 talang, maksudnya kita safety 1 talang itu kita lebihin 1 talang yang memang kalau misalnya ada talang lain yang rusak, jadi 1 talang itu bisa menggantikannya. Berarti stok 100 pack dalam 1 hari secara terus menerus rencananya begitu. Yang ini karena ini kan secara berkala perencanaannya seperti itu. Yang sekarang sudah berjalan ini 35 pack per hari yang sudah berjalan saat ini, karena kan menunggu masa penanamannya, kayak pembibitannya, kayak kangkung regulasinya ya. Kalau kayak kangkung ini sudah hampir 3.000-an 2.000-an 2.500-an yang sudah kita tanam, tapi kan waktunya panen kan belum gitu loh. Terima kasih Pak. Kita dari teman-teman BPP telah berkunjung dan mendapat ilmu yang sangat banyak dari Bapak, dan semoga dari kami hanya bisa berdoa semoga sukses. Ya amin. Ya kita minta dukungan daripada pemerintah, khususnya Dinas Pertanian Kecamatan Pulung, agar bisa memberikan support informasi maupun support apa yang bisa menjadi penunjang sarana prasarana untuk bisa melestarikan hidroponik ini, apalagi bisa menjadi tempat daerah wisata, karena memang tempat ini strategis dengan adanya wisata Telaga Ngebel. Dengan kalau misalnya mau ke Ngebel itu mesti melewati desa Kesugian. Memang ini mau kita konsep menjadi desa wisata, khususnya Kesugian mau kita konsep jadi desa wisata hidroponik
Buat ibu-ibu yang ada di rumah, monggo mampir pinarak ke sini. Saya terima kasih banyak atas kunjungannya. Alamatnya ada di Dusun Sisir, Desa Kesugian, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kontak personnya 081 336 795900. Bisa langsung datang ke sini. Buat teman-teman semuanya, cari aja Dusun Sisir, nanti ada Mojo, tanya aja teman-teman di sana. Semuanya sudah tahu, teman-teman Karang Taruna juga semuanya sudah tahu. Selamat berbahagia, sehat selalu, berkah barokah, semoga diberi kelancaran semuanya dan kesehatan semuanya. Hebat! Demikian tadi hasil kunjungan tim dongkrak potensi BPP Kecamatan Pulung. Semoga bisa menginspirasi kepada kadang tani untuk budidaya sayuran secara hidroponik. Pesan tim dongkrak potensi kepada kadang tani, jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan akhirnya sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.